Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita bersama. Jumpa lagi di Morning Call pada saat ini. Hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau membuat kami bangun di pagi hari ini. Lalu di pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bantulah kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami pahami untuk kami berlakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudara, pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat, yaitu dari Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi kita hanya akan membaca dua ayat bagian awal, ayat 1 dan ayat 2, yang mengatakan kepada kita, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Apa yang dilakukan Yunus dalam perut ikan, Ibu Bapak Saudara-saudara? Tempat yang gelap, ruangan sangat terbatas, aroma asing yang pasti tidak sedap, dan sangat menyesakkan dia. Serta tidak ada gambaran tentang kondisi untuk masa depannya. Kalau kita perhatikan ayatnya yang keempat, di sana diceritakan bahwa Yunus bertanya, mungkinkah aku memandang baitku yang kudus? Tidak ada kepastian hari esok. Tidak tahu apakah hal-hal yang indah di masa lalu akan terulang lagi. Apa yang dilakukan Yunus di tengah kondisi yang menyesakkan, berada di dalam perut ikan? Bacaan kita mengatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Doa, Ibu Bapak Saudara-saudara, menurut Yohanes Calvin adalah curahan hati dan jiwa kepada Tuhan. Segala keluh kesah, keinginan, sukacita, apa yang ada dalam pikiran dan hati, kita curahkan kepada Tuhan. Doa adalah percakapan yang intim, komunikasi yang akrab dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, merundukkan diri di hadapan kemuliaan Allah, lalu menyadari akan kesalahan-kesalahan diri, masuk di dalam penyerahan diri total kepada Tuhan. Jadi, Ibu Bapak Saudara-saudara, doa itu adalah merundukkan diri dengan penuh kesadaran akan keterbatasan diri kita, akan ketidakberdayaan kita, dan hormat di hadapan Tuhan. Lalu dengan intim, dengan sangat akrab, kita membangun percakapan dalam rangka mencurahkan semua pikiran di dalam hati, semua pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Masa pandemi COVID-19 membuat sejumlah orang, barangkali juga beberapa di antara kita, sedang mengalami kesesakan hidup, bagaikan Yunus yang berada di dalam perut ikan tersebut. Jangankan berpikir tentang kondisi beberapa bulan ke depan atau tahun depan, berpikir tentang kondisi besok hari, apakah masih ada untukku, itu pun juga menjadi pergumulan beberapa orang, beberapa keluarga. Pergumulan di sekitar masalah ekonomi, pergumulan di sekitar ketahanan pangan. Ada sejumlah orang yang sedang bergumul, apakah esok kami akan makan atau tidak, atau makanan apa yang akan kami santap pada esok hari. Seorang ibu yang tiba-tiba menerima kiriman uang dari sahabatnya yang tinggal di luar kota,
beberapa saat kemudian menelepon sang teman dan berkata atau bercerita bahwa 2 hari rumah mereka gelap karena tidak ada uang untuk membeli pulsa token listrik. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam kehidupanku. Sebelumnya, saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Kondisi pandemik membuat saya berada dalam situasi yang tidak saya prediksi. Tidak ada persiapan untuk hari-hari yang saat ini saya lewati. Tetapi Tuhan itu baik. Dia mendengar doaku dalam kesesakan dengan menggerakkan hatimu. Padahal kita tidak berkomunikasi. Padahal dalam doaku saya tidak menyebut namamu. Kamu menjadi jawaban doa dalam kesusahanku. Kamu menjadi jawaban doa di tengah kesesakan hidupku. Apa yang saudara dan saya lakukan di masa pandemi COVID-19 ini yang sedang membatasi ruang gerak kita bersama, yang membuat kita mungkin sedang berpikir, apa yang saya alami pada beberapa saat ke depan, yang membuat posisi kita mungkin seperti Yunus di dalam perut ikan itu, merasa begitu sesak, merasa begitu sulit untuk bergerak lalu melangkah. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan hidup. Berdoalah kepada Tuhan Allah supaya ada kelegaan di tengah-tengah kesulitan hidup yang saat ini menjadi realita kehidupan kita. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjadi alat di dalam tangannya dalam rangka memberikan kelegaan bagi orang lain, karena Tuhan mau memakai kehidupan saudara dan saya. Berdoalah kepada Tuhan supaya saudara dan saya dalam keakraban komunikasi dengan Tuhan, kita bisa membantu orang lain di tengah-tengah kesesakan hidup mereka. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa perancang kehidupan ini, kami yakin dan percaya Engkau tidak membiarkan kami bergumul seorang diri. Engkau tahu kami ada di dalam pergumulan karena pandemi COVID-19. Dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami mohon, bantulah kami saat kami berada di dalam kesesakan. Biarlah komunikasi yang akrab bersama dengan Tuhan selalu memberikan harapan kepada kami untuk terus melangkah, melewati dan mengisi kesempatan hidup yang Engkau karuniakan kepada kami, termasuk di dalamnya dalam keakraban bersama dengan Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi jawaban doa atas pergumulan orang-orang yang saat ini sedang berada di dalam kesesakan kehidupan karena persoalan-persoalan yang ada. Pakailah kami Tuhan menjadi alat untuk membawa kelegaan di dalam kehidupan sesama kami. Dalam nama-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat berkarya sepanjang hari ini. Pastikanlah hari ini kita menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan hari ini kita menjadi alat berkat untuk sesama kita, siapapun yang kita jumpai. Tuhan Yesus memberkati kita.
GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB dalam rangka menanggulangi dampak dari COVID-19. Ternyata saudara-saudara, kita perlu memperhatikan pensiunan pendeta, para janda, dan duda dalam bentuk pemberian bantuan sembako. Karena itu kami memohonkan bantuan ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk boleh berpartisipasi dalam program membantu pendeta emeritus janda atau duda. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.